ketika dia kelaparan di kandang babi, Lukas 15 ayat 17 bagian B-nya ya, bagian akhirnya, tetapi aku mati di sini. Di sini mati kelaparan. Jadi jauh dari Bapa tuh mati kelaparan. Di ayat 18, dia mikir, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya memang iya. 19, aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Dia udah siap-siap untuk terima hukuman. Ya jangan diterima sebagai anak deh. Saya lapar nih. Yang penting jadi orang budak upahan papa aja. Pikiran dia. Ya, motivasinya lapar. Tapi gimana kasih bapaknya? Lukas 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya ketika udah dipeluk dicium ya. Tadi kita udah dengar yang ayat sebelumnya. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia mau bilang satu lagi kan, jadikanlah aku hamba. Nah, tapi bapaknya langsung memotong dia. Perkataan dia ayat 22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas. Ya memotong kata-kata penghukuman ya. Bawa kemari jubah kebenaran. Sama-sama katakan, jubah yang terbaik itu jubah kebenaran. Saudara, datang apa adanya, pakaian saudara, perbuatan saya semua bau busuk, udah dari comberan. Diganti dengan jubah yang terbaik. Sama-sama kalian jubah yang terbaik. Di Alkitab kalau jubah itu bicara apa? Jubah kebenaran. Kebenaran anugerah, diberikan anugerah kebenaran. Saudara mau terima? Rendah hati terima. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin itu bicara apa? Meterai otoritas. Zaman dulu ada meterai di cincin itu, dikasih lak di meterai. Tanda tangan meterai. Ya, artinya apa? Otoritas saya dikembalikan. Segala kepunyaanmu, kata Bapak, ada kepunyaanmu. Dan sepatu pada kakinya, kasut kedudukan benar. Hanya anak yang boleh masuk, yang memiliki kasut masuk ke rumah. Ya, shalom saudara yang paling dikasihi Tuhan. Saya senang saudara itu orang-orang yang paling dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok, dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru, new creation. Yang lama, hukum Taurat, tuntutan, pelayanan kematian sudah berlalu. Sesungguhnya kasih karunia Allah, pelayanan roh yang menghidupkan, suplai Tuhan sudah datang. Bagi saudara, bagi keluarga saudara, bagi seluruh kehidupan saudara. Ya, kita memiliki legal standing yang kokoh. Ya, legal standing itu artinya apa? Kedudukan hukum yang sah, yang kuat. Ya, terakhir dari khotbah saya yang lalu, yang bagian pertama dari bab 12 dari buku Destinturin ini menceritakan hal itu. Ya, jadi kita memiliki hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa, hukum maut itu hukum Taurat. Hukum roh yang menghidupkan itu hukum kasih karunia. Kenapa ada hukumnya juga Pak? Ya ada. Hukum iman. Hukum yang sempurna yang memerdekakan. Di Alkitab menulis begitu. Kenapa? Karena Yesus yang melakukan sempurna. Karena kita itu menerimanya dengan iman. Karena itu adalah dikaruniakan kepada kita roh. Sehingga kita menjadi ciptaan baru. Yang roh itu yang mengingatkan kita akan seluruh kebenaran Allah. Luar biasa ya. Jadi hukum Taurat membunuh yang terbaik, ya, menghukum yang terbaik di antara manusia, siapapun. Sementara kasih karunia menyelamatkan yang terburuk dari antara kita, termasuk saudara dan saya. Saudara mau di bawah hukum Taurat, apa mau di bawah hukum kasih karunia? Itu saudara sudah mendengar, sudah memilih, ya, karena iblis tidak akan ragu-ragu, saudara. Iblis tidak akan ragu-ragu menggunakan hukum Taurat untuk mendakwa atau menuntut, menghukum saudara. Yang mendakwa, karena dia tahu, karena saudara atau saya menerima pendakwaan itu dengan hati nurani yang jahat itu, yang belum dibersihkan dengan darah itu,
Ya, oh, udah kan Pak? Iya, tapi saudara menolaknya karena kembali ke hukum Taurat. Saudara, dia bisa memberikan penyakit, kecanduan, dan semua kemiskinan. Ya, dia bisa mencuri, bahkan mencuri, membunuh, membinasakan. Bahkan dia memberikan wabah, bencana, kecelakaan, semua tragedi, dan kita nggak punya perlindungan. Lepas dari Kristus. Kok bisa Pak lepas dari Kristus? Karena mengharapkan dari hukum Taurat, bukan kasih karunia. Dengar, saudara boleh mendengar lagi khotbah saya sebelumnya. Sekalian subscribe and like dan share. Oke, ya. Yang kali ini kita lihat ayat-ayat dari Roma 7 ayat 19 dan 24, Roma 7 ayat 19 dan 24, Roma 8 ayat 1, Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 4 ayat 16, Lukas 15 ayat 11 sampai 24, Ulangan 21 ayat 20, Ulangan 21 ayat 20. Jadi yang pertama adalah bagaimana Rasul Paulus mengatasi penghukuman ini. Ya kita udah dengar ya. Karena Saulus itu sudah bertekad keras dan gagal. Sungguh-sungguh. Mati-matian dia. Dia pakai seluruh hidupnya untuk memenuhi hukum Taurat. Karena dia merasa apa? Dia udah qualified semua. Tapi belakangan dia bilang itu semua, maaf ya saudara ya, kata-katanya. Karena bahasa Inggrisnya dang itu kotoran. Kalau bahasa Indonesia bilang semua itu sampah. Bahasa Inggrisnya semua itu tahi. Ya, sampai segitu jijinya tuh Rasul Paulus katakan. Karena dia nggak mau kembali lagi di bawah penghukuman. Karena penghukuman itu membunuh dia. Roma 7 ayat 19. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Bayangin di bawah hukum Taurat Saulus bilang, bukan yang baik yang aku mau, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Dia menjadi pembunuh, dia menjadi teroris yang garang. Dia mengejar Allah, yaitu Tuhan. Yesus sendiri bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau mengenai aku? Ketika dia mulai sadar, ya. Makanya dikatakan ayat 24 dari Roma 7 itu, aku Rasul Paulus, Saulus, ya, dia bilang ini, manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut itu? Dan jawabannya cepat, Roma 8 ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Hukum Taurat, penghukuman membunuh, judulnya begitu ya, dan kita sudah dengar aja di khotbah sebelumnya. Penghukuman membunuh. Membunuh hubungan suami istri, membunuh berkat-berkat, membunuh kesehatan, membunuh hubungan persaudaraan dengan anak. Membunuh. Ya, siapa yang bisa melepaskan? Tetapi sekarang tidak ada lagi penghukuman itu bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Makanya jangan sampai kita udah di dalam Yesus Kristus, kembali lagi keseret arus untuk kembali ke bawah hukum Taurat. Kok bisa Pak? Iya, karena Tuhan itu memberikan kita keselamatan itu satu paket. Ya, sozo, keselamatan, Yesua, Yesus keselamatan. Ya, di situ ada keutuhan, perlindungan, pemeliharaan, kesehatan, kesembuhan. Tetapi orang benar itu hidup oleh iman. Apa yang dia katakan? Oh, mana bisa sehat terus. Nah, jadi iblis bilang, lo yang ngomong ya. Oh, nggak bisa, belum tentu loh. Bisa kena loh COVID-19. Ah, kamu yang ngomong ya. Nggak mungkin Tuhan yang ngomong. Tuhan bilang kamu di dalam aku. Dan aku di dalam kamu. Kalau saya berpikir sederhana, bahwa kalau saya di dalam Yesus, saya mau diserang oleh iblis dengan COVID-19, mesti kena Yesus dulu. Oh, Pak Melki sama-samain diri sama Yesus. Bukan saya yang ngomong. Yesus sendiri yang katakan, aku kepala, kamu tubuh. Kepala sehat, tubuh sehat. Saya nggak mau memegahkan diri, saya mau percaya. Dan menerima apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak ada lagi penghukuman. Ya, tidak ada ketentuan apapun di dalam Kristus Yesus. Satu-satunya yang menyebabkan Paulus ada dosa,
Ya karena dia di bawah penghukuman. Tidak ada tuntutan. Jadi gini ya, tidak ada lagi penghukuman sampai dalam Kristus. Itu tuh bukan absennya dosa. Artinya nggak ada dosa, bukan. Ada dosa tapi tidak ada penghukuman. Kalau tidak ada penghukuman, nggak ada yang bikin dosa, apa artinya? Nggak ada artinya, saudara. Nggak ada artinya. Ya, tidak ada ketentuan lain. Hanya dibilang bagi mereka yang ada di dalam Yesus. Ya. Jadi bagi Rasul Paulus, maksud saya gini, bagi Rasul Paulus yang membebaskan dia dari tubuh dosa itu hanya di dalam Kristus gitu. Bagi kita juga. Ya, sekalipun ada dosa, sekalipun kita di dalam Kristus bisa gagal, bisa jatuh, tetapi tidak ada penghukuman. Kok enak, Pak? Ya jangan partai sama saya. Firman-Nya berkata gitu, bukan enak. Enakan, saudara. Yesus harus bayar dengan darah. Darahnya itu tercurah, anak domba Allah itu darahnya tercurah buat saudara dan saya. Sudah dibayar lunas. Enak dong Pak bikin dosa. Nah bolak-balik ya. Keterikatan dosa itu akibat penghukuman. Rasul Paulus jelaskan, saudara, orang-orang itu jatuh dan jatuh lagi di dalam siklus kekalahan, dalam siklus dosa, jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi dan jatuh lagi, jatuh lagi, bertobat, jatuh lagi, minta ampun, jatuh lagi. Hanya karena dibangkitkan oleh hukum Taurat. Aneh ya Pak? Ya itulah. Saudara bisa mengerti sekarang, saudara bisa melihat, saudara bisa googling. Orang-orang yang melakukan teror, yang melakukan kejahatan, bom bunuh diri atau semua, itu orang-orang beragama. Termasuk agama Kristen. Ya, hukum pelayanan kematian itu sampai dengan penghukuman. Jadi pelayanan kematian, hukum Taurat itu pelayanan kematian. Itu sama dengan penghukuman. Dan 10 perintah Allah itu adalah kesatuan komposit. Saudara tidak bisa memisah-misahkan. Saudara tidak bisa, oh nggak bisa Pak. Hukum Taurat itu ada hukum moralnya dan hukum seremonialnya. Yang kita harus lakukan itu 10 perintah Allah, hukum moralnya. Hukum seremonialnya sudah nggak berlaku, nggak bisa. Nah, saudara kita baca ya. Jadi itu mah Yakobus 2 katakan nggak bisa dilanggar. Satu dilanggar semuanya kena. Semuanya kena. Ya. Jadi kapan tidak ada lagi penghukuman itu? Sekarang, present tense. Ya. Jadi Bapak itu tidak adil kepada Yesus kalau dia masih menghukum kita. Ya, jadi kalau saudara tadi tanya, kenapa nggak bisa dipisah-pisahkan? Yakobus 2 ayat 10. Ya, Yakobus 2 ayat 10. Saudara baca aja. Jika kamu memperhatikan satu perintah, seluruh aturan itu dan melanggar satu perintah saja, kita bersalah kepada seluruhnya. Satu salah, semua salah. Saudara entah lulus atau mati. Gagal. Nggak ada tengah-tengahnya. Nggak ada teologi keseimbangan. Nggak ada di sini. Ya, nggak ada. Firman Tuhan yang katakan. Ya, tapi kita di bawah kasih karunia kita berani. Dikatakan datang kepada takhta kasih karunia. Ini ajakan dari Tuhan. Ya, tanpa tuduhan, tanpa pendakwaan, apa adanya. Sama-sama katakan apa adanya. Ya, di dalam Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Marilah kata Tuhan, ya firman Tuhan, ajakan, penuh keberanian. Keberanian apa? Karena kita memiliki darah Yesus, darah anak domba, menghampiri tahta kasih karunia supaya menerima rahmat. Apa itu rahmat Pak? Rahmat itu sebenarnya hal-hal yang buruk yang layak kita terima, tetapi kita tidak terima. Sekali lagi ya, rahmat itu adalah hal-hal buruk yang layaknya kita terima, penghukuman, ya sebab akibat dari dosa. Tapi kita tidak terima. Kita terima rahmat di dalam tahta kasih karunia. Dan menemukan kasih karunia. Kasih karunia lagi Pak? Iya. Kasih karunia itu apa? Yang tidak layak kita terima, yaitu yang baik-baik. Yang baik-baik yang tidak layak kita terima. Apa itu Pak? Perlindungan, kesehatan, keharmonisan rumah tangga, keberkatan, kesuksesan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, hikmat, penebusan, kekudusan, tidak kena wabah, tidak kena penyakit, tidak kena ke tragedi, tetapi dimudahkan lagi dan masih banyak lagi. Ya, janji Tuhan jadi nggak sia-sia dalam kehidupan kita. Ya, untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya, bukan nanti baru ada, bukan. Tetapi mendapat pertolongan waktunya apa? Pas sakit, pas ada kesembuhan.
Ada pertolongan selalu pada waktu-waktu kita butuhkan. Oh itu enak Pak hidupnya kayak gitu. Ya terima. Datang. Bukan kepada hukum Taurat. Atau suami lama hukum Taurat. Tetapi kepada kasih karunia. Tahta kasih karunia. Siapa itu kasih karunia? Pribadi Yesus. Kalau saya udah terima Pak. Jangan ditolak. Jangan kembali lagi. Datang apa adanya. Seperti di dalam buku ini ditulis tentang Lukas 15 ayat 11 sampai 24. Bagaimana Yesus menggambarkan tentang anak yang hilang. Ya, backgroundnya bahwa Yesus sedang makan dengan pemungut cukai. Saya selalu bilang pemungut cukai, kalau laki-laki pada zaman Yesus, orang yang paling berdosa ya pemungut cukai. Ya, kelompok pemungut cukai udah topnya paling berdosa. Kalau orang berdosa disebut di dalam zamannya Yesus, perempuan yang paling topnya adalah pelacur. Ya, jadi saudara ngerti ya bahwa ketika kisah Lukas 15 ayat 11 sampai 24 ini disampaikan, karena apa? Karena orang Farisi, ahli Taurat bersungut-sungut. Ini gambaran kakak sulung nih. Dari kisah, saudara baca nanti kisahnya ya. Anak yang hilang, ada ayah, miliki 2 anak. Yang sulung sama yang bungsu. Yang bungsu minta bagian warisannya. Sebelum ayahnya mati, dia udah minta. Kurang ajar ya. Dan ambil, dan pergi dari rumah bapaknya. Berfoya-foya, dan kena wabah, kena bencana, kemiskinan. Ya, jadi kekeringan, dia jatuh miskin dan dia harus bekerja kepada pemelihara babi. Babi adalah binatang haram, ya. Bagi orang Yahudi, oh dia udah kerjanya udah najis-najisan aja semua hanya untuk makan. Mau makan juga nggak bisa, mau makan makanan babi aja nggak bisa dikatakan. Kenapa? Karena dilarang. Dia kelaparan, dia habis-habisan. Dan sementara kakak sulung menggambarkan apa? Menggambarkan pemungut cukai dan orang-orang Farisi yang protes sama Tuhan Yesus. Dia duduk makan sama orang-orang berdosa. Berdasarkan hukum Taurat, nggak boleh tuh. Ya kan? Mesti dirajam tuh, dicari-cari kesalahannya. Tetapi Yesus sedang menggambarkan kasih Bapa. Bagaimana kasih Bapa itu? Ya, kita lihat. Intinya, kasih Bapa itu tidak menghukum. Sama-sama katakan, kasih Bapa itu tidak menghukum. Nah, saya lompat aja ke ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, jadi dia udah kelaparan di peternakan babi, kasih makan babi, tapi makanannya nggak boleh dia makan. Dia kelaparan. Ya, bagaimana dia akhirnya datang pulang kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Ya, jadi dari jauh ayahnya melihatnya. Berarti apa? Saudara dengar bahwa Bapak Tuhan itu menanti-nantikan saudara. Kalau saudara di sini belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, inilah waktunya. Saudara berkata, Tuhan, saya orang berdosa, saya mendengar kabar baik, saya menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara bisa berdoa bersama-sama saya sambil saya berkata-kata gini. Saya terima keselamatan, saya percaya Yesus mati dan bangkit buat saya. Sekarang Yesus ada di dalam saya adalah kebenaran Allah dan Kristus. Seketika saudara menjadi anak-anak Allah. Ya, terima Yesus. Nah, dari masih jauh, jadi Tuhan itu juga menantikan orang-orang percaya, ya anak-anaknya, yang mestinya hidup di rumah bapaknya dengan tidak berkekurangan, berkelimpahan, baik, hidup dengan segala suplai Tuhan, tapi kelaparan di luar. Ya, ayahnya melihat lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, di dalam kisah ini, perumpamaan ini, itu ayahnya itu kalau baju di Timur Tengah kan baju panjang gitu ya, dia harus angkat, harus lari. Terus ketemu sama anaknya yang bau babi, yang busuk, yang nggak mandi berhari-hari, dipeluk, dicium, ya, dirangkul, dipeluk, dicium, ya dirangkul, dipeluk ya. Jadi bapak itu sampai sempat-sempatnya melanggar hukum Taurat, ya. Jadi kasih karunia jauh di atas hukum Taurat. Yesus jauh di atas hari Sabat. Yesus di atas orang kusta. Yesus menyentuh orang kusta, ya.
Ngomong-ngomong di dalam perjanjian baru kasih karunia, kalau di dalam perjanjian lama orang najis, orang menyentuh orang kudus, yang kudus jadi najis. Kalau di dalam kasih karunia perjanjian baru, Yesus yang kudus, orang kusta yang najis disentuh sama yang kudus, orang najis jadi kudus, sembuh. Tidak ada perbedaannya. Ulangan 21 ayat 20. Dan haruslah berkata kepada tua-tua kotanya, anak kami ini degil dan membangkang. Ia tidak mau mendengarkan perkataan kami. Ia seorang pelahap dan peminum. Jadi anak bungsu itu digambarkan seperti itu ya. Berfoya-foya, makan minum, melakukan kejahatan-kejahatan, dugem misalnya ya. Maka haruslah semua orang sekota, ya dikatakan sekotanya melempari anak itu dengan batu. Sehingga ia mati. Jadi kalau punya anak, kurang ajar macam anak bungsu ini tadi, minta warisan, terus berfoya-foya dengan pelacur-pelacur bahkan, dan jadi miskin. Boro-boro diterima, boro-boro dipeluk, boro-boro dicium, boro-boro diberkati. Ya nanti kita lihat ya selanjutnya, harus dirajam sekota. Haruslah kau hapus yang jahat di antara tengah-tengahmu, dan seluruh orang Israel akan mendengar dan menjadi takut. Itulah hukum Taurat. Itulah pelayanan kematian. Salah, mati. Sudah bilang, oh saya nggak banyak salah Pak, nggak punya salah. Sudah ingat ada perempuan kedapatan berzina dibawa kepada Yesus oleh imam-imam kepala, dan Tuhan Yesus bilang ini yang nggak berdosa tibuk duluan, dan dari yang paling senior pergi satu persatu. Kenapa? Karena semua orang telah berdosa, telah kehilangan kemuliaan Allah, dan salah satu salah semua. Ya. Tetapi bapak itu mengangkat pakaiannya, berlari memeluk dan mencium anak durhaka ini. Bapak memotong perkataan anaknya untuk penghukuman. Ya, karena anaknya itu bilang begini. Ketika dia kelaparan di kandang babi, Lukas 15 ayat 17 bagian B-nya ya, bagian akhirnya, tetapi aku mati di sini. Di sini mati kelaparan. Jadi jauh dari Bapak tuh mati kelaparan. Ya, ayat 18, dia mikir, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ya memang iya. 19, aku tidak layak disebut anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Dia udah siap-siap untuk terima hukuman. Ya jangan diterima sebagai anak deh. Saya lapar nih. Yang penting jadi orang budak upahan papa aja. Pikiran dia. Ya, motivasinya lapar. Tapi gimana kasih bapaknya? Lukas 15 ayat 21, kata anak itu kepadanya ketika udah dipeluk dicium ya. Tadi kita udah dengar yang ayat sebelumnya. Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapak. Dia mau bilang satu lagi kan, jadikanlah aku hamba. Nah, tapi bapaknya langsung memotong dia. Perkataan dia ayat 22, tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lah sekas. Ya memotong kata-kata penghukuman ya. Bawa kemari jubah kebenaran. Sama-sama katakan, jubah yang terbaik itu jubah kebenaran. Saudara datang apa adanya, pakaian saudara, perbuatan saya semua bau busuk, udah dari comberan. Diganti dengan jubah yang terbaik. Sama-sama katakan jubah yang terbaik. Di Alkitab kalau jubah itu bicara apa? Jubah kebenaran. Kebenaran anugerah, diberikan anugerah kebenaran. Sudah mau terima? Rendah hati terima. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin. Cincin itu bicara apa? Meterai otoritas. Zaman dulu ada meterai di cincin itu, dikasih lak di meterai. Tanda tangan meterai. Ya, artinya apa? Otoritas saya dikembalikan. Segala kepunyaanmu, kata Bapak, adalah kepunyaanmu. Dan sepatu pada kakinya, kasut kedudukan benar. Hanya anak yang boleh masuk, yang memiliki kasut masuk ke rumah. Yang lain mungkin harus tunduk-tunduk. 23, dan ambillah lembu tambun. Ya, korban Yesus. Ini melambangkan korban Yesus, korban darah penghapus dosa. Sembelilah dia, Yesus yang disembelih. Dan marilah kita makan. Ya, kita makan Holy Communion, perjamuan kudus, dan bersukacita. Jadi cuma-cuma Yesus sudah bayar harganya tanpa penghukuman. Sama-sama katakan, Yesus sudah bayar harganya buat saya tanpa penghukuman. Itulah yang dilakukan oleh Bapak. Itulah yang Bapak
yang dikatakan Bapa yang mengasihi kita, yang menerima kita apa adanya tanpa penghukuman. Karena penghukuman membunuh. Saulus sudah mengalami, menceritakan kepada kita. Tuhan juga lihat ya, bahwa orang Israel diberikan 10 perintah Allah, 613 peraturan hukum, aturan, ketetapan di bawahnya. Tidak ada satupun yang kedapatan benar. Kenapa? Karena kebenarannya harus sempurna. Sehingga apa? Sehingga mereka harus dirajam. Kena salah hari Sabat mati. Kena salah ambil ranting di hari Sabat mati. Menyentuh orang kusta mati. Mati. Tapi kok nggak sekaligus mati, Pak? Iya, karena selalu Tuhan itu ada gambaran Yesus. Mereka punya imam besar dan sebagainya. Ya, tapi kalau di bawah hukum Taurat, ya mati. Tetapi di bawah kasih karunia, Tuhan memiliki seluruh kuasa untuk menolong kita saat kita gagal. Dia memiliki seluruh kuasa power kepada kita saat kita kalah. Kasih karunia adalah tangan kasih Tuhan itu. Ya, ada tangan yang mensuplai, memberikan kepada kita. Jadi kasihnya itu terus menerus memberikan kepada kita, mensuplai kepada kita. Dan iman adalah tangan yang terbuka, yang menerima. Kematian, layanan kematian, penghukuman membunuh, roh yang menghidupkan, pelayanan roh yang menghidupkan, memberikan kita hidup dan menjadikan segala kelimpahan. Berikan kita hidup, Zoe, di dunia ini, sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi ini, sehat, kuat, segar, dimudahkan, tanpa noda, tanpa cacat, tanpa krut, keharmonisan rumah tangga, keberkatan, kelimpahan keuangan, sebab Tuhan Yesus datang supaya kita boleh hidup dan menjadikan segala kelimpahan, dan masih banyak lagi. Saudara mau pilih yang mana? Memberi kematian atau kehidupan? Berkat atau kutuk? Diperhadapkan. Dan berkat ini buat kita, anak-anak kita, seluruh keturunan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami mendengar kabar baik hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan, Kau memperhadapkan kami kematian atau kehidupan. Berkat atau kutuk. Tapi kami milih berkat kehidupan. Hukum roh yang menghidupkan. Kami dibawa kasih karunia. Kami berdiri teguh sepenuh-penuhnya pada kasih karunia Kristus, Injil Kristus, Injil kabar baik, Injil damai sejahtera, Injil yang memberikan kami hidup dan menjadikan segala kelimpahan. Kami tidak mau lagi di bawah pelayanan kematian. Roh Kudus ingatkan kami akan kebenaran. Terus menerus bahwa air terjun darah Yesus itu membersihkan kami. Continue berkesinambungan sampai selama-lamanya. Kami senantiasa terus menerus di bawah suplai Tuhan. Dan kami tidak mau keluar Tuhan, sedetik pun tidak. Kami tidak mau menepisnya. Tapi tangan kami selalu terbuka untuk menerimanya. Menerimanya berlagi-lagi. Menerimanya lagi-lagi. Menerimanya lagi-lagi. Much more, berlimpah-limpah. Kami mau kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Kami mau kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Kami mau menerima kelimpahan kasih karunia dan hadiah kebenaran. Sehingga kami tahu Tuhan, hidup kami sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Kami mengalami kehidupan yang radikal diubahkan, diberkati secara radikal. Engkau sendiri terus tidak pernah meninggalkan kami, menyertai kami. Terima kasih Bapak. Ajarkan kami terus untuk makan kebenaran, makan firman iman, makan Kristus. Dan kami tahu Tuhan, kami tidak mau lagi di bawah penghukuman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.